Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Apakah ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Siapa yang nggak masuk? Nihil nggak masuk. Kemana kok nggak masuk? Oh, Nihil sakit. Sakit apa? Panas. Loh, semoga cepat sembuh ya Nihil. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang fitnah dan berita hoax. Ada yang tahu fitnah itu apa? Sama fitnah apa? Hah? Ya betul. Cara bahasa fitnah adalah cobaan. Secara istilah, fitnah itu menjelekkan nama orang lain atau membuat berita yang bertujuan untuk menjelekkan orang lain. Nah, faktor dari fitnah itu bisa dari rasa kebencian. Contohnya begini, Harun dan Salma. Nah, Harun ini nggak suka dengan Salma. Akhirnya Harun menjelekkan Salma di orang lain, menfitnah Salma, menjatuhkan nama baik Salma, begitu. Jadi fitnah itu difaktori rasa kebencian, ketidaksukaan seseorang dengan seseorang. Paham dari sini anak-anak? Selanjutnya yang kedua yaitu berita hoax. Ada yang tahu berita hoax itu apa? Ayo, Umam, apa berita hoax? Ayo Harun, berita hoax apa? Ayo Silvi, berita hoax apa? Oh, betul semua. Berita hoax itu berita yang tidak nyata atau palsu, disebarkan. Beritanya itu dapat meresahkan masyarakat. Pinter sekali. Jadi berita hoax itu tidak ada begitu loh anak-anak. Jadi berita hoax itu palsu, tidak ada, tidak terjadi, disebarkan oleh orang lain yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat. Pinter. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama anak laki-laki ke belakang, yang kelompok dua anak perempuan ke belakang. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah gambar. Yang pertama ini gambar kasus Ferdy Sambo. Yang kedua, gambar resesi 2023 di Indonesia. Dari gambar tersebut, apakah termasuk fitnah? Apakah termasuk berita hoax? Kalian analisis dari gambar-gambar tadi. Paham dari sini? Paham anak-anak? Kalau paham, silahkan berkumpul dengan teman-temannya, diskusikan dari gambar ini, mengenai gambar ini. Diskusikan bagaimana pendapat kelompok kalian tentang gambar pertama dan gambar kedua. Setelah itu nanti presentasikan, maju salah satu saja loh ya, maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dari sini paham? Kalau paham, silahkan berkumpul, ayo diskusi bareng kelompoknya masing-masing. Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Apakah sudah? Ada yang sudah ini? Kelompok satu sudah atau belum? Sudah. Kelompok dua sudah atau belum mengerjakannya? Sudah semua. Jadi sudah semua ya anak-anak. Kalau sudah, kelompok satu, ayo maju ke depan. Ayo Mas Umar, maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ayo maju. Bagaimana Mas Umar? Dari hasil diskusi kelompok kalian, gambar pertama itu gambar apa? Tentang apa? Kasus Ferdy Sambo. Oh ya betul. Dari kelompok satu, bahwa gambar pertama Ferdy Sambo, kasus Ferdy Sambo itu termasuk fitnah. Kenapa kok termasuk fitnah, Mas Umam? Oh, ya. Menurut kelompok satu,
Gambar pertama itu termasuk fitnah karena di situ menjelekkan nama Brigadir J sampai membunuh Brigadir J. Nah, di situ difaktori oleh apa anak-anak? Fitnah itu difaktori oleh rasa apa ayo? Pinter, rasa kebencian. Nah, gambar kedua tentang apa Mas Umam? Oh iya. Menurut kelompok 1, gambar kedua itu tentang berita hoak. Kenapa kok tentang berita hoak Mas Umam? Iya. Menurut kelompok 1, tentang resesi di Indonesia tahun 2023 itu termasuk berita hoak. Kenapa kok berita hoak katanya Mas Umam tadi? Karena itu belum nyata. Beritanya itu meresahkan masyarakat, apalagi masyarakat yang kecil atau yang miskin. Mereka langsung bingung, gimana nanti kehidupan saya tahun 2023, saya akan makan apa? Begitu Mas Umam tadi hasil diskusi kelompok 1. Oh iya. Sudah? Ada yang ditanyakan dari kelompok 1 ini? Sudah paham semuanya? Silakan duduk Mas Umam, beri tepuk tangan dulu buat Mas Umam. Selanjutnya, ayo kelompok 2 maju. Ayo saya panggil Mbak Silvi, ayo maju Mbak Silvi. Silakan maju. Gambar 1 itu tentang apa Mbak Silvi? Oh, alasannya kenapa Mbak Silvi? Oh iya. Menurut Mbak Silvi atau hasil diskusi kelompok 2, bahwa gambar pertama termasuk fitnah. Alasannya sama kayak seperti kelompok 1 alasannya, yaitu menjelekkan nama orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Ferdy Sambo telah menjelekkan nama Brigadir J. Kasus apa Mbak Silvi itu? Oh, kasus pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo. Itu kan sudah jelas bahwa itu menjelekkan nama Brigadir J sampai membunuhnya. Fitnah itu perilaku terpuji atau tercela anak-anak? Ayo. Pinter. Fitnah itu perilaku tercela. Jadi kita tidak boleh menirunya. Kita tidak boleh menfitnah orang lain. Tidak boleh, jangan sampai kita menfitnah orang lain, itu nggak boleh. Menfitnah itu dosa, nggak boleh dilakukan loh ya anak-anak. Dihindari, kita harus menghindarinya. Paham dari sini? Paham? Apa pesan dari Bu Guru tadi Mbak Vi? Ayo. Pinter Mbak Vi. Selanjutnya Mbak Silvi, gambar kedua itu tentang apa? Kenapa kok tentang berita hoak? Alasannya dari diskusi kelompok 2 itu apa Mbak Silvi? Menurut kelompok 2, gambar kedua itu tentang berita hoak. Berita itu belum benar-benar nyata, masih itu apa jenis? Belum nyata, dan itu membuat masyarakat itu resah. Sama kayak kelompok 1 tadi, meresahkan kaum yang miskin gitu, yang pekerjaannya itu belum di atas, penghasilannya itu belum banyak begitu loh, penghasilannya masih sedikit, buat makan saja sudah alhamdulillah kalau cukup. Itu membuat meresahkan. Nanti dia mikir, bagaimana saya makan di tahun 2023, bagaimana nanti kalau saya kelaparan, bagaimana nanti saya menghidupi keluarga saya membelikan mainan anak saya membelikan makanan jajan anak saya. Kaum yang yang penghasilannya itu rendah, dia akan berpikir, akan meresahkan atas kejadian atau kasus resesi tahun 2023. Betul Mbak Silvi. Beri tepuk tangan dulu Mbak Silvi. Ayo, boleh duduk Mbak Silvi, monggo. Tepuk tangan dulu dong dari kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini Bu Guru akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2.
Kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwa kita tidak boleh menfitnah orang lain. Menfitnah itu perbuatan tercela. Loh, kok terpuji itu gimana tuh Mas Harun? Gak boleh. Fitnah itu perbuatan tercela, bukan terpuji loh ya, ayo Mas Harun. Ayo. Fitnah bisa difaktori oleh apa? Ayo Mbak Afi, apa Mbak Afi? Ayo. Oh, pinter, rasa kebencian terhadap orang lain. Fitnah itu bisa difaktori oleh rasa kebencian terhadap orang lain, begitu. Selanjutnya yaitu berita hoak. Berita hoak itu berita yang tidak nyata, belum terjadi, meresahkan masyarakat. Kita tidak boleh semena-mena menyebarkan berita apa berita hoak. Tidak boleh kita menyebarkan berita hoak sembarangan, menyebarkan sana, menyebarkan berita hoak, sehingga yang kita ajak bicara itu resah tentang berita yang kita ucapkan, yang kita beritahu. Kita nggak boleh, kita harus menyaring berita-berita. Tidak boleh berita hoak disebarkan kemana-mana, itu tidak boleh. Itu juga termasuk perbuatan tercela. Pinter sekali. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham semua tentang fitnah dan berita hoak? Sudah? Ayo ibu kasih pertanyaan kalau sudah. Ayo Mas Hafiz. Tadi fitnah secara bahasa yaitu pinter, yaitu cobaan, pinter. Kalau secara istilah, ayo Syifa, secara istilah fitnah apa? Pinter sekali. Ayo yang laki-laki, sekarang laki-laki. Ayo Mas Farid, ayo tentang berita hoak. Berita hoak itu kita boleh menyebarkan, boleh nggak Mas? Kenapa alasannya? Ayo, kalau nggak boleh menyebarkan. Oh begitu, ya pintar. Dari sini kalian semua itu siswa-siswa laki-laki baik perempuan sudah paham tentang berita hoak dan fitnah. Kalau sudah paham, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.